Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi stoichiometry. Ini adalah lanjutan dari video yang kemarin sudah kalian tonton sebelumnya, yaitu mengenai persamaan reaksi, bagaimana kalian menyetarakan sebuah reaksi kimia, dan juga menghitung sebuah MR ya. Jadi untuk MR sendiri kalian sudah diajarkan di video sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan ajarkan mengenai bagaimana cara menghitung mol ya. Di sini ada rumus dari mol sendiri. Cara menuliskannya seperti ini agar lebih mudah untuk dipahami dan dihafalkan pastinya ya. Untuk mol, di sini apabila dia lihat di atasnya, di sini ada molaritas atau konsentrasi, maka menghitung molaritas menggunakan mol, rumusnya adalah bisa dilihat di sini ya. Mol sama dengan molaritas dikalikan volume, maka molaritas sendiri sama dengan mol dibagi volume, dan begitu seterusnya. Begitu juga untuk menghitung massa. Massa sendiri disimbolkan dengan M kecil, massa sama dengan mol dikalikan dengan MR. Mol di sini simbolnya adalah N kecil ya. Dan kemudian untuk N kecil atau mol sama dengan massa dibagi dengan MR. Sudah tahu ya untuk menghitung MR kemarin caranya seperti apa? Oke, sekarang untuk mol sendiri, ketika dia ditanyakan jumlah partikelnya atau X ya, maka untuk X itu sendiri rumusnya adalah mol dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini adalah bilangan Avogadro ya, jumlahnya selalu seperti ini. Selalu 6,02 kali 10 pangkat 23 tetapan. Atau bisa juga menggunakan rumus N sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 6,02 ya, ini harusnya ya, dikalikan 10 pangkat 23. Oke, nah kemudian lanjut ke bawahnya, di sini adalah volume gas pada keadaan standar ya. Di sini mol sama dengan volume pada saat keadaan standar. Keadaan standar itu maksudnya suhu dan temperatur dan tekanan itu dalam keadaan standar. Ketika diketahui di soal seperti itu atau diberi keterangan STP, maka menggunakan rumus yang ini dengan cara dibagi 22,4 untuk menghitung mol. Atau ketika diketahui molnya dan diminta untuk menghitung volume, maka volume sama dengan 22,4 dikalikan molnya atau N. Nah, bagaimana rumus-rumus ini diterapkan dalam sebuah soal? Contohnya ada di bawah sini ya. Untuk lebih singkatnya kira-kira seperti ini. Ini ada 3 rumus yang akan dipakai untuk menghitung atau menjawab soal yang ada di bawahnya ya. Oke, kita langsung saja. Di sini menghitung MR. Menghitung MR sudah kemarin diajarkan, jadi tidak perlu saya ulang lagi. Nanti kalau lupa, silahkan lihat video yang kemarin. Kemudian di sini langsung kita masuk ke menghitung mol menggunakan jumlah partikel ya, Nak ya. Di sini mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro atau tetapan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Contohnya nih ya, banyaknya mol O2 yang terdapat dalam suatu sampel gas oksigen yang mengandung 3,01 kali 10 pangkat 24 partikel adalah ya. Jadi bisa saya jelaskan juga di atas. Cara menjawabnya berarti tinggal pakai rumus yang ini ya. Mol sama dengan jumlah partikelnya adalah ini 3,01 kali 10 pangkat 24 dibagi bilangan Avogadro-nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini pangkatnya adalah 24, yang satunya lagi 23. Jadi kalau seperti itu, ini 3 dibagi 6 itu kan adalah 0,5 ya. Di sini 0,5, tetapi di sini masih ada pangkatnya yang berbeda. Berarti bisa diketahui langsung soal jawabannya adalah 5 ya.
5 mol. Untuk pengerjaan soal seperti ini, ketika angka-angkanya sulit, boleh menggunakan kalkulator. Tapi ketika angka-angkanya mudah seperti ini, bisa langsung dikerjakan ya. Ketemunya adalah 5 mol seperti itu. Gampang ya? Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini adalah menghitung mol. Dan sudah diketahui di sini keadaannya dalam keadaan standar atau ditulis sebagai keadaan STP ya, temperature and pressure standar, standar temperature and pressure, jadi disingkat STP. Kalau ada soal seperti ini, contohnya, berapa mol yang terdapat dalam 44,8 liter gas CH4, berapa mol CH4 pastinya ya, dalam keadaan standar atau STP. Maka bisa kita cari menggunakan rumus ini. Mol sama dengan volume gas. Volume gas berarti yang diketahui adalah 4,8 liter. Kemudian dibagi 22,4. Bisa lihat di sini. Ini juga tetapan. Maka bisa dituliskan langsung 44,8 liter dibagi dengan 22,4 sama dengan 2 mol. Nah, ini angka-angkanya juga mudah ya. Jadi tidak perlu menggunakan kalkulator, Budi rasa bisa untuk mengerjakannya. Oke, lanjut lagi satu rumus berikutnya yang akan saya keluarkan di UAS ya, yaitu mengenai menghitung mol menggunakan masanya ya. Bagaimana caranya? Begini rumusnya, mol sama dengan massa dibagi AR, massa atom relatif, atau dibagi MR, massa molekul relatif. Tergantung yang diketahui itu sebuah senyawa atau sebuah molekul atau dia sebuah atom ya. Kalau atom berarti dia sendirian, berarti dia pakai AR. Tidak usah dia papakan lagi langsung AR-nya. Tetapi kalau yang diketahui MR, yang diketahui sebuah molekul seperti ini, nah berarti dia harus dicari MR-nya dulu ya. Mencari MR sudah saya ajarkan. Kalau lupa kita ulangi lagi di sini ya. Di sini ada mol. Tentukan berapa mol SO3 yang memiliki massa 8 gram, kemudian ARS-nya sudah diketahui 32, dan ARO-nya adalah 16. Maka bisa kita hitung massa SO3, langsung kita masukkan 8 gram di sini. Nah, dimasukkan ke sini ya, nah. Dibagi MR dari SO3. Ingat ya, MR SO3 berarti AR-nya S 32 dikalikan 1. Kenapa 1? Ya, karena jumlah atom S di sini cuma ada 1. Di sini ditambah AR-nya O nih dikalikan 3. Kenapa 3? Ya karena jumlahnya O di sini ada 3 atom ya. Nah, ternyata setelah dijumlah MR-nya jadi 80. Maka 8 dibagi 80 ketemulah mol dari SO3 yang dicari, yaitu 0,1 mol. Oke, Bu Desi rasa ketika kalian melihat video pembelajaran ini tidak ada pertanyaan ya, soalnya gampang dan ketika kalian memang pelajari dengan baik dan teliti mengerjakannya, insya Allah nilainya nanti bagus ya. Oke, sukses untuk UAS-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.